Selamat malam pemirsa, selamat datang di LK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini dengan para penulis kita akan membicarakan mengenai sebuah judul yang pasti akan menggetarkan hati siapapun sebagai bangsa Indonesia. Judulnya adalah Indonesia Mahal. Kita akan membicarakan bagaimana sekarang kalau misalnya kita wisata ke tempat-tempat yang notabene itu masih berada di daerah Indonesia. Tetapi harga-harganya sudah mulai mahal. Dari mulai makanan, souvenirnya, itu semuanya itu sudah mahal-mahal. Sehingga takutnya kita kalah bersaing dalam masalah wisata ini dengan negara-negara jiran. Sementara kita sebagai negara keban seharusnya bersaing. Apaan tuh Pak? Kalau tetangga itu negara jiran, tapi kalau kita sendiri negara keban. Kita dengan negara lain itu negara kebanjiran sebenarnya. Ini yang ditakutkan. Bagaimana caranya mengatasi hal tersebut? Anda pernah ke Bali? Pernah ya? Di sana tuh harga-harganya sudah mulai meningkat. Naik ya, dari mulai makanan. Disamaratakan dengan wisatawan-wisatawan asing. Nah, kira-kira setuju enggak dengan masalah ini? Saya mau tanya sama Pak Jarwo nih yang nggak pernah kemana-mana nih, di rumah mulu. Menurut Pak Jarwo gimana nih? Ngapain ditanyain? Dia sering Pak. Dia kalau piknik sama keluarganya ke sono Pak, Jeruk Purut. Itu ziarah Ziarah, namanya. Neng. Itu nyekar namanya. Namanya Nyekar. wisata itu bisa ke makam juga bisa. Bisa, wisata bisa ke makam. Itu namanya wisata ziarah. Iya. Wisata religi Pak. Religi bisa. Kalau Pak Jarwo rel kereta. Boleh Bapak memperkenalkan diri? Perkenalkan Pak Denny, Iya, Bapak siapa Pak? Bapak kayak lurah kayak bajunya. batik menghargai karya bangsa Indonesia. Pak Jarwo, Bapak suka dengan batik ya Pak ya? Ya, Batik mana itu? ini. Ini Batik Tanah Abang kan? Itu dari Cina Pak, dari Tiongkok, bukan batik karya anak negeri. ini batik dari wardrobe. Katanya asli Indonesia ini Pak Denny, coraknya bagus, Saya lihat motifnya sih bagus. cocok deh Bapak. Ya, Warnanya kan ungu. betul. Nampaknya ada janjian dengan Cie. Karpot. Wah Pak, ini memang pas. Gimana kalau tukar karput duduk di sini saya sama Mbak Imbong. Kayaknya keren tuh Pak. Ya. Ya, Bentar, Cipan. Saya yang gak setuju. Ini pakainya ungu, dia ungu berarti menandakan kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Iya. Single dan Kan Kalau warna Putri ungu tuh. pindah ke sini, ganti judul Pak. Jadinya apa? Putri yang tertukar. tubennya udah mulai lucu ya sekarang ya. Wow, lucu Dari dia dulu juga sekarang. lucu. Malu Karpot kena. udah enak duduk mebayem. Masa mau pindah duduk mebayem Pak ya? Perkenalkan Pak Denny. Iya silakan Pak, nama Bapak dari mana Pak? Iya. Saya dari delegasi Om Bawel, galak suka diurut, Disingkat apa Pak? domba Garut. Ini Garut juga jadi permasalahan nih. Berarti Ada domba perban- dari Tasik tuh perbincangan. Pak ya? Dari Garut dong. Domba Garut. Itu tadi Bapak ngomong. Saya kan tadi bilang domba Garut. Iya asalnya Tasik. Garut dong ngapain? Udah bilang domba Garut ngapain ke Tasik-Tasik itu domba. Ngapain dia ke Tasik? Nggak tahu. Karena Anda tadi bilang domba tuh dari Tasik. Bukan saya bilang domba Garut ya dari Garut dong. Oh gitu? Iya. Bukan dari Roma. Diam! Itu adu domba. Suara saya habis gara-gara si Komeng ini Pak. Silakan. Dari mana Bapak? Tadi kan sudah. Domba Garut, Meng. Hah? Domba Garut. Siapa ya, Bapak? Tadi Iya. Pak Denny bertanya tentang wisata luar negeri atau dalam negeri. Enggak, bukan begitu. Bukan. Kenapa Indonesia mahal? Indonesia mahal maksudnya. Iya, nanti arahnya ke sana nanti. Nanti arahnya ke sana. Oke. Saya itu orang Indonesia, Pak Denny. Bangga dengan Indonesia. Enggak, Anda jangan ngajarin saya soal itu. Patriotisme saya lebih tinggi daripada Anda-Anda semua yang ada di sini, tahu tidak? Ois. Jangan. Pak. Jangan mengatakan apa lebih patriotisme daripada teman-teman yang ada di sini. Apa yang telah Bapak kerjakan untuk bangsa Indonesia?
Buktinya teman-teman di rumahnya menyimpan bendera merah putih. Iya. Untuk rasa nasionalisme itu, Pak. Betul. Dia nyimpan bendera kuning, Pak. Nah, Kita harus berbakti kepada bangsa, Pak Denny. Orang tua dong kalau berbakti. maksudnya kita harus bangga dengan bangsa Indonesia. Jangan engkau Mencoret-coret Bukan. dinding sekolahan. John F. Kennedy mengatakan, jangan bertanya apa apa yang telah Bangsa negara berikan kepada diriku, Tapi kepada Anda. diam. enggak saya ngasih tahu. Saya juga bisa kok. Enggak bisa. Ulang lagi. Tapi, Iya, tapi nah, Oh tapi, apa yang kamu berikan? enggak itu Pak Denny ya. jangan bertanya. Aduh ya Allah, tolongin Baim ya Allah. Itu baiknya. Ini gua. Baim yang ini. Ini Baim. Nama Saudara kembar saya Pak Iya, Denny. betul. Orang udah pada tahu semuanya, Tahu. Pak. Wajahnya ini yang aslinya, ini ari-arinya. Makanya lain kali ibu-ibu kalau melahirkan ari-arinya dikubur. Jangan dikasih makan, jadinya begini. Kembar Siam, Iya. kamu nggak sayang lagi sama aku. John F. Kennedy mengatakan, Jangan engkau tanyakan apa yang telah negara berikan kepada Anda, tetapi tanyakan apa yang telah Anda berbuat buat negara Anda. Itu Iya. yang paling penting Pak Denny. ya betul. Saya sangat mencintai Indonesia, banyak objek-objek wisata yang indah. Bagaimana kita datang ke suatu daerah pegunungan Dieng, gunung yang batu-batu Gunung Sahari, Gunung Sahari. Gunung Sahari Jakarta sini nggak ada gunungnya. Saking kecilnya, itu gunung dalam satu hari udah bisa dikitarin. Indah sekali Indonesia ini Pak Ya. Denny. Saya percaya. Anda mengatakan bahwa Raja Ampat itu mahal, Ya. wajar. Wajarnya kenapa? Karena rajanya Ampat. Oh iya. Kalau mau satu ya ke Solo atau ke Jogja sana, rajanya satu. Yang lebih murah di Makanya sana. Raja Ampat jadi mahal. Betul Pak Denny. Kemudian bagaimana Riau provinsi Riau. itu sekarang gencar-gencarnya untuk mempromosikan wisatanya luar biasa Pak Denny. Ada apa di Riau itu, Pak? Banyak di Oh, situ. wisata asap. Banyak orang Riau di sana Pak Denny. Wah. Ya masa di Riau banyak orang Cibinong, Pak? Ya di Riau banyak orang Riau. Di sana ada sungai. Sungai. Itu ada ombaknya Pak Denny. Ada airnya juga. Iya, Ya ada airnya, masa di situ. Namanya sungai ada airnya lah. Gelombang orang bisa surfing. Maaf Pak Jarwo, Bisa maaf. Di surfing. sungai bisa surfing. Pak sebentar, Ya. boleh tolong pegang mic-nya sebelah sini. Yang diangkat tangan situnya aja, ini baunya agak ke sini loh Pak. Gitu Pak Denny. Ya. Di Riau itu banyak objek wisata. Bisa di Sungai yang bisa main surfing, hah? Iya bisa surfing Pak Denny. Iya, iya betul. Di sana. Saya mau Pak. tanya sama Cini dulu deh. Cini. Perkenalan, saya perempuan tulen yang langsing, suka bercanda dan dikelitikin. Oh, disingkat apa, Cin? Petualang cantik. Wih. Boleh Cini cerita tentang kemana aja yang paling wisata yang pernah Cini lakukan yang paling berkesan? Berkesan pasti Rinjani. Rinjani? Ya, karena itu emang alamnya tuh emang indah banget. Seneng mendaki? Iya suka, tapi itu emang pertama kali yang bener-bener trekking yang susah gitu. Terus emang indah banget sih alamnya gitu. Jadi emang seluruh pulau Lombok itu kelihatan dari puncak Rinjani gitu. Ada danaunya nggak sih di Rinjani itu? Ada Segara Anak. Namanya apa? Segara Anak. Kalau yang Segar. 3 warna di mana itu? Telaga Hati. Kurang tahu deh. 3 warna danau. Tuh Itu, Kelimutu. Kelimutu. Lombok juga kan? Danau Kalimutu. Lah, lu kan nanya sama lu. NTB apa NTT? Di ND. Iya, ND masuknya kan NTT, Pak ya? NTT ya. Enggak. Enggak. Nusa Tenggara Timur. Iya. 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 Jangan disingkat. Ya. Terus kemana lagi selain Rinjani? Selain Rinjani ke Sumba, itu juga Sumba? indah banget alamnya. Secara fasilitas apakah sudah sangat memungkinkan untuk kamu berangkat seperti itu? Apakah ada kendaraan umum yang memudahkan kita berangkat sampai ke tempat tujuan atau harus menyewa kendaraan misalnya?
Emang kita nyewa kendaraan untuk ke homestay di Lombok gitu. Tapi emang Homestay-nya udah bagus juga. iya udah. Pemiliknya orang Indonesia atau orang asing? Kebanyakan karena beberapa tempat ini sudah dimiliki oleh orang-orang asing ya. Oh, Indonesia ini. Orang Indonesia. Iya, emang asli Lombok. Cini-cini udah ke Raja Ampat. Raja Ampat belum. Ya Allah, aku juga belum yuk. Anterin dulu Pak Jarwo mau ke Raja. Gak boleh gitu. Pak Jarwo udah pernah ke Raja Ampat belum? Belum. Belum ya, ntar aku kesana aku ceritain ya. Ngajakin dong. Ngapain ngajakin orang tua kan reot, sakit, repot. Ajak ntar yang bawa koper lu siapa? Oh porter dong. Iya, Hari. Ayo senyumnya mana ayo. Manis. Ayo anak manis duduk, ayo duduk. Ayo nanti encok lagi yuk. Masa anak-anak udah encok? Ya Karput kayaknya sama Pak Jarwo perhatian. Udah gak apa-apa kita tukeran tempat duduk ya, gue ikhlas. Yuk pengen banget sama Baim. Aku juga belum pernah ke Raja Ampat. Hah, mau? Mau. Ah, tapi jangan sama sebelah kamu bau. Tapi baunya juga enak. Baunya bukan sembarang bau. Bau apa? Bau tanah ya? Arah Cipan. Ya sebenarnya kalau dari pilihan baju yang Bapak Iya. lihat udah jelas. Saya Betul. pasti cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Apalagi? Ini tangannya kayak kulit priuk Pak ya. Gede banget. Enggak, aku tetap sayang sama kamu. Orang udah diam ya Cipannya dimulai lagi ya. Nah itu dia. Bapak jangan sampai saya hajar pakai lengan ini saya bekas petinju Bapak. Hajar. Kamu berani lawan Pak Jarwo? Berani kenapa Dia enggak? bekas petinja. Pak, kalau dipukul berantakan dong. Justru itu, Meng. Langsung acak-acakan. Saya keluar dari sini, saya nggak ada harganya di sini. Udah Pak. Maaf Pak Jarwo. Sabar. Gak boleh gitu Pak Jarwo. Lebih baik Pak Jarwo gak boleh gitu daripada Pak di sini Jarwo. saya mending bergabung dengan vegan bener. Wah. Tapi aku lebih ke penasaran ke Cini dulu Pak. Aku Oke. pengen lihat ada nggak sih foto-fotonya pas kamu ke sana Cini? Oh, ada dong. Ini itu tuh. gimana? Itu Pak Jarwo deket karang ngobrol sama kepiting Pak. Ih, Sumba. Ini di mana nih, Cin? Ini di mana, Cin? Ini? Emang saya SpongeBob. Itu di Pantai Mandorak di Sumba. Ini Toraja. Toraja, iya itu kuburan Ini apa? Belanda. Dalamnya kamu masuk gua ini. Iya, masuk gua itu pendek banget sih guanya. Sulawesi nih. Gua Jepang atau gua apa? Gua Gua tabok Londa, lu. jadi itu kuburan semua. Oh, kuburan. Iya, terus kayak akses dari... Maksudnya mayat-mayat yang disimpan di situ bukan? Bukan Iya, itu kan? iya. Jadi kayak, apa sih namanya? Kayak bau kemenyan gitu ya di situ ya lebih. Cini, katanya mayatnya jalan sendiri ya? Bukan jalan sendiri. Saya nggak ngomong mayat, Cini. Udah, jalan sendiri. Ya boleh. Boleh dong klarifikasi. Klarifikasi. Mayat sudah mati nggak bisa jalan sendiri. Itu diisi Dia amar. terbang. Terbang, tahu nggak? Lah ini lagi terbang. Koma. Nggak percaya. Kalau nggak dapat izin tetap aja nggak bisa landing. Nah ini di mana, Gue, Cin? bener. Kalau itu di Yang ini. Majalengka. Majalengka. Iya. Ini apa nanti masih ada, maksudnya masih ada, ini padi kan ya? Iya, Pak Nanti Didi. kan rencananya katanya mau dibuat bandara juga Slang, di sana. buat slang Pak. Ya jangan dong. Hah? Padi. Bandara Internasional Bukan. Jawa Barat ya kan? Iya, mau dijadikan bandara. Apakah yang seperti ini masih ada gitu? Berarti yang di Husen ditutup Pak? Kan ditutup karena itu kan punyanya memang angkatan Mau bandara dibangun di mana urusannya apa? Ini hubungannya dengan wisata, Wisata. Pak. Ya itu kan berarti tempatnya akan dihapuskan Segala Bapak. Husen sastra negara Anda singgung-singgung. Itu bandara. Ya tetap ada di situ. Nanti bandara baru dibangun tapi tidak menggusur yang namanya sawah itu pada ini di pinggir pantai. Ya, mungkin Pak pakai Denny. panggung Oh di kali. pinggir pantai. Ada panggung. stasiun kereta juga. Begitu. Tadi Jadi tuh tersambung semua Bang Komeng percaya aja kulinya yang ngomong. Kalau Baim, nih Baim, Ya. gimana kalau menurut Baim? Apakah Baim juga cinta Indonesia? Saya baru sini maaf ya perkenalkan Gak apa-apa. Iya, Udah berapa orang- kali deh lu? dulu. Nama saya Baim Wong. Dari? Saya, Iya dari mana? Baim? saya dari tampang unik keren yang senang mikirin hidup. Wah, Dalam disingkat kurung tukang mie. Kok gue tulisnya gitu? tukang mie ya? Iya benar ya, iya. Udah baca aja nanya bawel bener nih orang. Oh kan Oke. Lo enggak, ini lo. Baim nggak apa-apa. Kalau orang ganteng pasti yang jelek iri. Makanya kembaran gua.
cuy. Pak Jarwo dari belakang user-usernya 2 ternyata Pak. Ini botak. Oke, saya tuh cinta Indonesia ya. Tetapi terkadang gitu ya, banyak dari wisata Indonesia tuh satu yang saya tidak suka itu bukannya saya tidak suka ya, maksudnya kekurangan ya. Kotor lah, terus habis itu transportasi juga susah. Kayak misalnya kita ke Raja Ampat lah misalkan lah ya. Itu mahal loh, mahal banget. Misalkan kita ke Singapura atau ke Malaysia atau kan ke Australia lebih murah daripada kita ke Raja Ampat. Terkadang juga pemikirannya Secara pendanaan maksudnya butuh, padahal kita masih berada di Indonesia ya. iya Di betul, rumah betul. sendiri ya. Tapi Iya. walaupun agak mahal, terbayarkan. Diam, saya mau ngomong sebentar. Kan gilirannya Baim. Iya, tapi saya akan mengcounter omongan si Baim ini. Ya udah gini, Baim ngomong dulu, Pak Jarwo ngomong sama Hordeng Gi. Ya lanjut Im. Gak apa-apa, kenapa? Walaupun agak mahal Raja Ampat, Pak Denny, tapi kita terpuaskan dengan indahnya Raja Ampat, Pak Denny. Udah duduk deh. Buat Iya. apa uang sebegitu yang kita keluarkan agak mahal, tapi kita puas secara batin, Pak Denny. Bapak Indahnya. ke Ancol aja patungan mau ke Raja Ampat. Tapi keindahan Raja Ampat itu sendiri ya, yang saya tahu ya, nggak tahu ini salah atau enggak ya, itu yang menumbuhkan orang luar loh. Iya. Betul. Yes. Dan kebanyakan orang luar dulu yang promosiin, baru Iya. orang kita ikut-ikutan ya. Iya, betul. Mungkin kalau saya bisa tambahin Baim, mungkin Boleh. kenapa Baim bilang lebih baik keluar negeri dulu. Karena kita berpikir Raja Ampat kan ada rumah kita sendiri. Merasa yaudah ini nanti bisa nanti gitu ya. Iya. Jadi akhirnya keluar negeri dulu, apalagi Apa nggak biayanya salah sama. kalau kamu punya pikiran seperti itu? Karena sebaiknya kita mengetahui dulu tentang Indonesia. Nah. Ketika kita keluar, kita bisa bercerita tentang keindahan Indonesia sehingga Itu ada yang banyak dengerin, Pak. wisatawan ya. Kalau kita cerita di luar negeri ada yang dengerin. Iya, maksudnya kan kita ngeliatin, Anda dari mana? Indonesia. Pasti yang selalu ditanyakan itu orang Indonesia pasti cuman Bali, Bali, dan Bali. Bali. Karena Iya. apa? Karena setiap kegiatan seolah-olah dari pemerintah pusatnya sendiri, kalau ngadain itu pasti di Bali lagi, sehingga tidak merata. Seharusnya infrastrukturnya sama. Di Lombok juga indah, misalnya ada Gili Trawangan, kan? Itu sebenarnya semuanya indah. Hanya sekarang ada kemauan nggak untuk sama-sama membangun yang namanya infrastruktur ke arah timur. Nah itu tadi mungkin karena transportasinya susah ya ini Iya, ya. iya. Kalau semuanya indah, Iya. si Tuti sama si Wati kemana? Bukan nama. Indah itu bukan nama. Coba kalau Ronald gimana Ronald? Ya selamat malam semuanya. Saya dari masyarakat kompeten penggemar observasi Solo. Disingkat apa tuh? Marco Polo. Oh, penjelajah berarti ya. Komunitas penjelajah. Ya, saya cinta Indonesia sangat. Sangat. Tapi kalau soal ditanya liburan, saya lebih pilih ke luar negeri. Tuh kan? Anda pasti punya alasan. Oh tentu kenapa Anda, saja, ya. tentu saja. Yang pertama, transportasi lebih murah di luar negeri dibandingkan dengan di Indonesia. Betul. Ke Bali, mohon maaf, nggak ada public transport. Nyewa Ya. mobil. Nyewa mobil jadinya. Sementara coba ke luar negeri, mau dari mulai Singapura, Malaysia, Australia, Train. Inggris kemana? MRT, MTR, Cube, Metro, apapun namanya. Itu public transport aman, nyaman, murah dan ada 24 jam. Gak bisa dibandingin, kalah. Soal itu harus ngaku. 24 jam di Indonesia. Pos ronda 24 jam. Emang kita kalau ke Barcelona nyampe ke tujuan. Dan serunya di luar negeri itu karena mungkin di Eropa itu sudah connect ya, sudah tersambung. Jadi ini antar negara, Kang. Oh ini nih. Ini dari Manggarai nih. Munchen. Oh, Munchen. Dari Munchen ke Amsterdam. Ini di Melbourne. Begitu nyaman, begitu bersih coba. Ini saya keluarga lihat begitu nyamannya ini. Murah lagi. Kalau Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Eropa, sebenarnya memang secara ya mereka lebih maju lah. Oh iya. Lebih dahulu mereka Betul, gitu betul. kan. Kita kalau misalnya di daerah-daerah, misalnya bandingkannya dengan Vietnam, misalnya ya daerah-daerah di Asia Tenggara lah. Iya betul. Kalau mau bersaing sama yang lebih bagus dong. Masa Loh. bersaing sama yang lebih jelek? Setuju. Biar kita terpacu kan ini udah global. Gini Kang, gini. Ini regional nih maksudnya nih. Betul, Ya. gini ya. Simple ya. Oke, kita bicara regional. Regional, soalnya orang-orang luar itu Eropa seperti itu Sip. masih lebih banyak datang ke Singapura dan Malaysia dibanding ke Agak. Indonesia. Padahal Malaysia dengan Indonesia tidak Nggak ada apa-apanya. nggak ada apa-apanya Nggak ada dibanding apa-apanya. Indonesia.
Saya setuju kalau Indonesia lebih indah dari negara di sekitar kita. Saya Ya. setuju. Tapi suka sedih kan di Indonesia itu adalah banyak area publik yang diprivatisasi oleh swasta. Di Bali betapa banyak pantai yang dulunya milik publik Jadi sekarang private, dimiliki oleh hotel gitu. Iya. Masa nikmatin itu harus bayar? Betul, tidak boleh, jadi harus, 300.000, ya. 400.000, ada minimal Charge-nya, mesennya gitu kan ya. betul. Atau gini aja, saya dapat berita, saya kan orang Garut. Ya. Ya, ini lagi ramai banget dibicarain sama netizen. Garut katanya sekarang salah satu kota termahal di Indonesia untuk urusan wisata. Netizen ramai bahas Garut, kota termahal di Indonesia. Saya orang Garut tapi kenapa harus begini sih beritanya gitu ya? Ya. Mahal dari mananya? Dari kutip-kutip sana sini. Belum dari biaya penginapan. Nih karcis masuk nih. Lihat, Taman wisata 200.000 masuk ke Taman Wisata Alam Gunung Papandayan. 200.000 per orang per hari dan itu lihat tanggalnya 2016 bulan Juli. Buat 11 mancanegara Juli. wajar lah Pak. Menikmati keindahan alam, Kang Denny harus bayar Buat 200.000. Ini tapi turis ya memang ya. Turis luar. Ya 200.000 Betul. wajar karena termasuk berenang di dalam kawah itu. Tapi kan ini mancanegara, Kang. Iya. Kang, kita berprasangka baik saja Ya. kalau ini resmi dari pemerintah. Betul. Belum kalau yang tidak resminya. Kenapa biaya wisata jadi mahal? Karena yang pertama dieksploitasi oleh swasta, di backing preman, disokong pemerintah daerah. Jadinya biayanya tuh meningkat gitu. Aduh kutipan-kutipan pasti pernah mengalami kan. Di luar negeri mah nggak ada yang begitu-begitu. Bahkan hasilnya banyak objek untuk- wisata yang gratis. Hasilnya kan untuk pembangunan daerah tersebut juga. Yakin, saya sih tidak yakin. Kayaknya nampaknya Cipan tidak setuju dengan apa yang Enggak, karena dikatakan menurut oleh saya gini loh, Ronald. orang Indonesia tuh udah punya mindset, entah kenapa kalau di luar negeri bayar mahal itu kayaknya lebih nggak Lebih apa-apa hebat. dibanding Karena di bisa negara sendiri. Bisa bercerita kepada saudara-saudara kita yang tidak pernah pergi ke sana. Betul, dan Ada Anda kesombongan sendiri. Membuang-buang bayar uang di sana. mahal, Cicip, bayar mahal karena sepadan. Nah, tapi masalahnya Padan menurut kan saya, masih dalam negeri juga Pak. Enggak, sepadan udah diambil sama Malaysia. Masih ada yang Ligitan. itu ligitan Pak. Iya, sepadan ligitan. sepadan atau tidak Worth it. sepadan itu kan masalahnya sangat subjektif. Oh Mungkin lebih ke nyaman atau tidak nyamannya juga. Kadang-kadang kita merasa nggak nyaman. Sekarang kayak Papandayan, Iya. 200.000 turis mancanegara orang bule kan, mancanegara berarti 200.000 buat Berapa mereka. dolar itu? Nggak apa-apa. $20. Papandayan 200.000 sedikit. Pak Jarwo pesen papanisan berapa? Neng. Dan menurut Beli saya, second aja. menurut saya gini loh Bapak Pak. Nisan nggak bisa yang second dong, Pak. Jadi menurut saya gini, kenapa kadang-kadang memang dipasang tarif? Karena memang mungkin ya salah satunya adalah untuk menyaring masyarakat yang beneran masuk memang beneran orang-orang yang mau satu, nggak cuma sekedar masuk, ini ada apaan sih? Kemudian mereka di sana bukannya menikmati tapi malah sibuk merusak. Yang ironisnya adalah Ini. emang turis dalam negeri itu dalam tanda kutip agak menyeramkan secara attitude. Coba ini lihat, Di ini mana nih, Pak? adalah kejadian karena mereka ingin selfie foto di jembatan gantung hutan di Kota Langsa, akhirnya putus. Ini karena Terus demi Anda menyalahkan mereka yang ingin berfoto, Anda tidak menyalahkan bagaimana konstruksi sipilnya yang tidak diatur untuk sepanjang itu diisi oleh rame-rame seperti itu. Ini yang disalahkan mungkin perawatannya juga mereka tidak betul. Dan juga kan harusnya ada pihak keamanan dan lain sebagainya. Kalau di luar negeri kan mereka melarang keras dan ada peraturan keras. Misalnya mau kalau tidak mau memang- kita yang datang ke sana mengikuti peraturan mereka. Harusnya Justru- kita punya peraturan yang sama seperti itu. Enggak, ini bukan karena jembatannya rubuh atau konstruksinya jelek, Pak. Ini memang atraksi nih Pak Denny. Bapak kalau ngarang jangan keterlaluan, ini rubuh Pak. Enggak, justru itu makanya saya bilang ini yang patut disayangkan. Ini ada lagi nih Pak. Ini keindahan Taman Bunga Amarilis di Desa Beji, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. Coba lihat, hanya demi kepentingan lagi-lagi untuk foto diunggah di sosial media. Ini ada kepentingan asing di sini Pak Denny. Ih, Pak, Bapak melihat dari Gara-gara segi Pokemon intelijen. Go, dia mencari Pokemon Go. Ini Pokemon belum zaman belum ada. Pak. Tapi balik lagi, ini juga ada seandainya di Belanda di Kokenhof gitu kan. Ketika kita mau menyentuh aja Kulit, kita ya udah betul. ditegur. Dikasih Kita tahu, udah ditegur, ya. diperingatkan keras ketika kita
mulai sedikit lagi nih 2 kali teguran kita dibawa keluar untuk tidak boleh ada di taman itu. Harusnya juga ada pihak yang seperti itu, ada tempat yang indah ya harus ada yang menjaga, betul nggak? Bukan cuma bisa menciptakan, membuat, tapi juga harus bisa menjaga gitu loh. Pemerintah setempat harus berpikir kalau punya seandainya daerahnya punya kualitas yang lebih baik, jaga sebaik-baiknya juga. Hal ini gitu. nggak hanya terjadi di Indonesia menginjak-injak tanaman Pak Denny. Di Ya. Perancis kemarin di Piala Eropa itu rumput bagus-bagus diinjak-injak sama Itu lapangan pemain bola Suhadi. Udah Pak, jangan dengerin deh. Itu Bapak Cub. mulai ngeselin sekarang. Iya tenang, kirain aku itu taunya das. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Sekarang kita akan bermain games dengan 2 grup di sini. Saya mengundang Pak Jarwo dengan Cini untuk bersama-sama di sini sebagai orang-orang yang mencintai Indonesia dan teman-teman juga yang mencintai Indonesia. Bapak orang lagi makan pelek. Kok pelek sih di mana? Itu lihat aja. Bukan kue pelek khas itu. Betawi, kembang goyang. Kembang goyang Ah, itu. nggak goyang. Sini, mari. Pak Jarwo dengan Cini kita maju ke depan dan orang yang mencintai Indonesia tetapi juga senang ke luar negeri ya tidak apa-apa. Karput dengan Baim, ya. Permainannya mudah, saya akan memberikan sebuah pertanyaan kepada Anda masing-masing dan satu akan memperagakan, satunya lagi harus menebak. Waktunya terbatas hanya 30 detik saja. Dan barang siapa Pak Jarwo bawa yang lebih cepat dia jadi pemenangnya. Oke? Pak Jarwo memperagakan, dari sini siapa yang memperagakan? Saya. Oke, Bang Baim Denny yang mohon akan maaf ya, ini memperagakan. kalau Ya? kalian berjejer berlima, ketahuan generasi tua yang mana. Pendek kalian berdua itu. Kalian seperti hobbit di antara para manusia itu. Ah, nggak mungkin. Apalagi Pak Jarwo di sampingnya Cini coba. Lagian nggak usah berdiri juga kelihatan keriputnya kalau Pak Jarwo mah. Oke, kita Udah bermain. Karena Pak Jarwo mungkin yang lebih senior, maka Pak Jarwo mendapatkan kesempatan lebih pertama ya. Pak Jarwo akan menggerakkan kakinya. kata-kata yang di sini ditebak oleh Cini ya. Siap? Pak Jarwo Siap. boleh di sebelah sini memperagakan, bersiap-siap. Pak Jarwo ini tunggu waktunya ya, oke. Oke, ya. Siap mah? Enggak ini yang tadi. Oke. Siap ya. Ini ya. Ya, siap. 3, 2, 1, mulai. Bukan, Pak, ini. Enggak ini kan. Gimana saya dong? Ya, siap. Ya. Ya, Cini silakan. Di Indonesia kan ya tempat-tempatnya? Oke. Oke. What? Surfing. Tempat pantai. Pantai nggak? Candi. Sayang sekali. Doi. Waktunya masih banyak. Sayang sekali waktunya masih banyak. Gedung. Bukan. Nyopet, Gunung. nyopet. 3, Rinjani. 2, Papandayan. 1. Ciremai. Habis. Hah? Nih saya peragakan. Ya, lihat nih. Cini, perhatikan saya. Ya. Iya. Oke. Ngegayung. Hah? Oh, perahu. Iya. Perahu tendang. Perahu. Perahu. Oh, pelabuhan. Pelabuhan Ratu. Betul! Luar biasa sekali Cini. Hebat. Yang Iya. bener apa? Tangkuban perahu. Tangkuban perahu maksudnya. Iya kan ini jelas nih, ini perahu, ini apaan begini. Emang ada orang, ada perahu masih berenang, pikir Pak Jawa pikir. Oke. Silakan selanjutnya. Sekarang siapa? Oke, sini ya. Peragaan, peragain. peragaan. Siap. Oke? Bisa gampang. Ya. Oke. Siap. Oke. Ya. Siap. 3, 2, 1. Silakan. Jam, Hai, apa tuh? begadang, jam gadang. Ya, betul. Jam gadang. Wajar kalau Cini nggak bisa jawab, ke distract sama mukanya ya. Pak Jarwo lagi. Siap Pak Jarwo? Oke, jangan Makanya salah lagi senyum. ya. Pak Jarwo Siap. udah dibilangin senyum. Ini Ya. mah gampang banget
tinggal tunjuk muka Pak Jarwo jauh. Ih, jangan bisa dong, ketahuan nanti. Sini, bersiap-siap. Susah-susah, Pak. Ini kalau saya 30 susah-susah. detik. Gampang. Siap, 3, 2, 1. Silakan. Anjing rabies. Bulet. Pulau. Kok dikasih tahu? Komodo. Ya, Curang. Hei, main peluk-peluk aja. Kok main belum gitu? Iya seneng nggak boleh ngelunjak. Tadi hampir ya Cini nambahin tuh Pak. Jadi Pulau Komodo tua. gak ada yang gitu. Oke, siap. Oke, 3, 2, 1. Buat Danau Toba. Ya betul, Danau Toba. Berarti pemenangnya adalah yang punya semangat tinggi, generasi yang terbarukan, Gen Z. Ini dia, Baim dan Karpo. Cini, kamu nggak salah, partner Cini. kamu yang salah. Thank you. Sini hanya satu untuk Anda. Ada pepatah mengatakan, UHT bye-bye. Apa tuh? Hati-hati mencari teman, jangan sampai dapat kulit durian. Silakan kembali lagi, tepuk tangan semuanya. Ya. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Kalau tadi kita sudah membicarakan mengenai daerah wisata yang sebenarnya sudah mulai berkembang dan sudah banyak sekali yang namanya wisatawan mancanegara yang sekarang ini menikmati keindahan alam Indonesia. Cuman sekarang kita lagi dalam membuat infrastruktur yang lebih memudahkan lagi sehingga lebih banyak lagi wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Sekarang kita membicarakan mengenai produk Indonesia yang apakah mampu bersaing di pentas dunia. Nah, seperti misalnya kebanggaan Indonesia salah satunya adalah batik. Karena batik itu bukan lagi milik dari saudara-saudara kita dari Jawa, tetapi sudah mulai berkembang. Dari mulai Papua juga sudah ada, Palembang juga sudah ada. Kalau di Kalimantan ada sasirangan, seperti itu. Di Bali ada rangrang. Itu sangat banyak, ada tenun ikat juga. Ada juga sulam usus, sulam apalah pokoknya ya. Kalau tidak salah yang di Lampung itu. Haji Sulam Pak. Bukan Haji Sulam sih itu. Tukang bubur Tukang gitu. bubur, kalau itu tukang bubur. Nah saya mau tanya terlebih dulu sama Cini sendiri. Cini apakah mempergunakan barang-barang buatan Indonesia? Iya punya batik gitu. Tapi emang batik di Indonesia lebih mahal gitu. Iya. Tapi itu karena semua tuh handmade, bukan dari mass production atau Produk yang bisa Iya, dari dibuat mesin lebih gitu. banyak lah ya. Jadi emang pakai tenaga sendiri kan gitu. Iya. Jadi wajar sih kalau emang batik mahal. Kalau handmade gitu. itu, karena bermacam-macam ya. Batik itu ada yang batik yang dicetak, Ya. ada batik yang ditulis. Iya. Kalau batik tulis memang udahlah bukan lagi masalah ke ini, tetapi lebih ke apresiasi, lebih ke seni. Iya, Sehingga benar. kadang-kadang yang batik tulis yang mahal itu tidak dipergunakan untuk baju. Mereka cuma digulung aja, disimpan di lemari udah. Untuk memang koleksi salah satunya yang gitu. Makanya harganya memang bisa mahal. Iya. Jadi seperti investasi kalau yang itu. Nah kalau Cipan sendiri? Kalau saya sih sebenarnya kalau untuk produk-produk saya berusaha untuk realistis. Memang ada beberapa barang yang agak susah kalau kita pakai produk Indonesia. Karena mungkin secara teknologi kalau dibandingin sama luar kita belum mumpuni. Iya. Tapi masalahnya gini Pak, menurut saya kadang-kadang bahayanya orang Indonesia itu membeli produk luar negeri bukan karena dia butuh, tapi karena untuk memfit egonya. Iya. Lebih untuk bergaya, kalau di kafe-kafe bersosialisasi dengan sosialita itu terlihat sepertinya tuh punya gengsi Pas tersendiri. dipegang rasanya kayak lebih gimana Iya, gitu. Padahal Sebenarnya sebenarnya sih kan sama aja. Bisa batiknya kita, Iya. desainernya orang kita juga kan bisa yang bagus-bagus. Oh Iya, betul. bagus. Iya. Banyak. Ini coba lihat. Ini baju yang saya gunakan, ini karya desainer lokal. Wah, saya takutnya jualan nih ujung-ujungnya. nih. Enggak kali ini saya nggak Biasanya jualan. ini cici-cici ini ujung-ujungnya dagang ini. Enggak, saya cuma mau menunjukkan. Senin harga naik nggak? Ya harga naik sih. Tuh kan? Ya ini maksudnya kalau mau dibeli secondnya boleh, tapi Nah. enggak. Saya cuma ngasih lihat aja. Saya tuh gini loh Pak, mulai sekarang, ini tapi beneran ini salah satu komitmen kepada diri sendiri. Bagus. Menurut saya segala sesuatu yang masih bisa saya beli lokal, saya akan beli lokal. Ya. Karena kalau bukan kita yang support lokal, kapan Betul. perekonomian kita mau maju? Iya.
Seperti ini Pak, ini adalah salah satu kain batik yang ini baju gaun batik. Ini Ya. karya desainer Raden Sirait. Oh ya itu terkenal sekali itu. Betul. Saya waktu nikah perancangnya Raden Sirait. Saya Raden pikir Sirait. Bapak waktu nikah sama Raden Sirait. Enggak, perancangnya. Perancang Iya. istri, gaun istri. Oh kirain Bapak pakai ginian Pak juga. Jarwo waktu menikah perancangnya Pak Raden. Pak. Bukan, Meng. Bapak lihat ini juga karya anak lokal, bukan desainer, tapi ini adalah industri lokal juga Bapak lihat ini dari bahan Indonesia juga. Namanya apa itu? Motifnya? Kain tenun. Bapak jangan menjebak saya. Kurang ajar karena tadi saya nanya, Pak Jarwo ini motifnya apa? Gak tahu gue. Sekarang dia nanya saya di forum, apa nama motifnya ini? Saya tanya Pak. Jawab, jangan belaga budak. Kalau batik itu ada di beberapa ini yang memang ada yang punya motif yang bernama seperti misalnya ada parang apa itu mempunyai arti-arti tersendiri. Kalau itu filosofinya memang berkenaan dengan masalah budaya-budaya Jawa. Tetapi ada juga yang bebas Kalau misalnya. ini kayaknya cuman kayak terinfluence aja sih Pak. Ya, Tapi nggak ada motif-motif gimana. Kemudian ini punyanya Neng Maya. Maya Septa. Dia punya Kebaya. usaha kebaya. Kebaya encim gitu ya. Iya kebaya encim. Jadi menurut saya, tapi ini ngomong-ngomong kalau mau dibeli boleh loh. Ini harga second loh, saya jual loh. Hari Senin harga naik loh. Kan jualan kan? Enggak, saya cuma nawarin doang. Kalau mau juga boleh. Nanti diambil lagi nih bahaya. Jadi maksudnya saya Pak, selama bisa dipakai lokal, Betul. belilah lokal. Memang secara harga tidak semahal Produk luar. luar yang bermerek, tapi untuk ukuran dalam negeri memang agak lumayan Pak. Seperti gaun ini, Gaun yang mana? Gaun yang pegangin Pak. Dikata meja serikaan orang. Gaun ini Iya. saya beli 2.500.000. Berikut isinya. 2.500.000. Enggak dong, Meng isinya enggak dijual. Ya enggak, mahal atau murah? Murah. Kalau untuk sebuah seni menurut saya murah. Karena seni itu mahal kalau menurut saya. Nah Apalagi tapi, kelas desainer ya. nah Ya. harganya memang banyak yang bilang, 2,5 juta gue bisa mendapat merek apa gitu yang di luar negeri gitu kan ya. Cuman di sini kan yang Tapi kita kan beli. beda sentuhannya. Nah, itu Balik lagi dia. dari sudut pandang setiap orang, memandangnya dari segi apa. Berbeda-beda. Betul. Kalau Karput pakai produk-produk import beberapa pasti kamu juga. Jadi gini, kalau dibilang pakai produk import pasti kita nggak boleh tutup mata. Apalagi Iya, dengan nggak apa-apa, pergaulan iya. kita dengan adanya media sosial dan lain sebagainya. Tapi kayak seandainya bangga dengan pakaian budaya Indonesia, sangat. Saya selalu membawa kebaya setiap kali saya ke luar negeri. Sampai sempat saya pakai kebaya yang harganya di bawah 500.000 itu saya pakai di Paris. Oh pakai kebaya yang Iya. di bawah 500.000. Pijit di Iya. pantai maksudnya. Enggak, saya foto di situ gitu. Dan buat saya kenapa saya seperti itu, justru saya pengen melihat seperti apa sih antusiasnya dan semua orang memuji. Dengan kalau saya bicarakan harga yang saya pakai atasan dan bawahan kurang dari 500.000, pasti orang akan tertarik. Karena orang melihat bahwa ini adalah budaya kita. Nah orang luar lebih menghargai, orang kita nggak menghargai. Mungkin karena pertama dari kemasan, kita kan melihat apa yang dikemasannya, kita belanja produk yang branded. Dia punya kemasan yang menarik dan sebagainya. Tapi kalau seandainya kebaya dijualnya bentukannya dilipet, nggak ada yang dipakai. Dan orang kan belum tahu itu bagus atau menarik tidak sebelum dipakai. Jadi di situ yang aku ngelihat harusnya kita lebih smart lagi gitu. Kayak desainer-desainer ada Ana Avanti, ada Ya. desainer Iwan Tito dan sebagainya yang bikinnya dari kebudayaan Indonesia. Tapi mereka mengemas itu menjadi mahal karena mereka tahu mengerjakannya dengan sepenuh hati. Makanya berbuatlah untuk negara kita, kebudayaan kita, tapi berbuat dengan hati, bukan cuma mikirin fulus. Gitu. Kalau kualitasnya bagus, kita juga udah pakainya bangga, nyaman, pasti ya mau nggak mau semua orang akan mengikuti gitu. Iya. Kalau Mbak Im? Pak Jarwo paham nggak? Kayaknya celana kliniknya kayak orang mau nyebrang. Ya paham loh, saya diam-diam juga Sebentar Mbak Im dulu, Mbak Im memperhatikan. dulu. Iya. Mbak Im dulu. Mbak Im dulu. Ya, sebentar nih Mbak Im. Silakan adik saya, silakan. Iya dulu. Kalau saya sih terkadang ya, kalau batik itu saya suka banget. Suka banget Indonesia, Batik suka mana banget. yang paling Anda suka? Saya Apakah paling Jogja, Solo? Enggak, paling saya desainer Pekalongan? ya. Desainer saya kok suka Gea, suka banget. Oh, Gea. Semua batik saya Gea. Obin? Obin juga mahal. Obin mahal. Lebih mahal Edman. Pak- Edman temennya Obin. Batman itu Pak. Batman, Robin. Batman. Saya ceritakan kembali ya, Edman dengan Obin itu udah berpisah. Ya. Obin itu sekarang berteman dengan Askin. Oh, iya. Askin and Obin. Pak Jarwo siapa? Rudi Hartono ya desainer ya? Pemain Bulu tangkis. Main bulu tangkis Udah pindah. dong. Iya, Bukan iya. udah pindah, Kayak bulu legenda. ayam.
Bulu tangkis Indonesia Rudi Hartono. Iya. Iya, juara Olimpiade. Juara Olimpiade itu Rudi Sipit. Juara Olimpiade. Tapi terkadang kalau baju sendiri ya, kalau baju biasa atau ini, kenapa saya suka pakai pakaian luar tuh cuma satu. Orang akan melihat kita kadang-kadang dengan status sosial tuh terkadang Setuju. dengan Oh ada dituntut oleh Bukan si- Pak, kadang-kadang bukan kayak nih. merendahkan, Setuju. ya. Kadang-kadang kita nih mau belaga, ya itu tadi yang saya Betul. bilang pakai kebaya maya seandainya Iya. ke kondangan. Orang akan, gitu doang. Ah. Dan kita ngobrolnya aja tuh mereka kayak ngeliat kita Iya. tuh gitu Pak. Itu balik lagi pergaulan Indonesia. Tapi Saya sudah ketika, nggak sampai di situ tuh. Saya udah nggak peduli dengan omongan orang. Bapak karena udah tua Pak. Enggak, saya yang ngomongin orang sekarang. Oh, Saya pakai sepatu, saya tidak bermerek ini. Cuma mereknya ada, cuman saya belinya Cibaduyut saya ini. Ini Cibaduyut. Tapi Ya. dipakai sama saya, toh tetap aja nggak keren. Keren. Ini saya liatin dulu beberapa ini ya. Ini Oh, ada Pak. ada nih. Bapak ngambil apa sih dari bawah? Ini produk Sepatu. Ini produk-produk sepatu. Bapak Ini. mau jualan ya? Bukan Saya- enggak. saya Gua tuh 43, Pak. cinta negeri Indonesia. Masa, Pak, itu Produk-produknya. Cibaduyut, Pak? Satu, karena Cibaduyut itu Pas bukan Jumatan, apa-apa ya. Pak. Secara model dia Nyolong tidak kalah dong. oleh Itali. Pak, dapetnya pas Jumatan ini. Meng emang gua ngambil. Ini, Meng kayak begini tuh ngemodal, Meng. Sendal jepit gua udah 2, gua tuker. Ini produk-produknya tidak kalah kalau dari segi model. Dari kekuatan, dia dari kulit. Betul Pak. Ini sudah teruji secara kelenturannya seperti apa. Nah masalahnya gini Kang Denny, saya setuju banyak produk Indonesia bagus. Dan yang bagus biasanya tidak murah. Iya, tapi ini murah. Nah ketika dibandingkan dengan harga yang diimpor produk Ya. Cina lebih murah, masyarakat Indonesia sebagai si konsumen pasti lebih milih yang murah. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia lebih banyak sensitif harga daripada sensitif kualitas. Agak sedikit nggak Ini, bagus nggak apa-apa yang kalau penting murah Anda deh. berbicara kualitas, saya punya 2 produk lagi nih ya. Peter juga tuh Pak, orang Bandung Ini. Pak ya. Pet Peto. Wah ini bagus banget ini, Ini Pak. Pet Peto. Pet Peto ini ini adalah bantal apa, Pak? bantal-bantal untuk binatang. Pak Jarwo. Ini Kalau misalnya Anda punya kucing atau anjing, Betul. ini Pet Peto itu dibuat di Indonesia. Benar. Di BSD, tepatnya di rumahnya si Cipan. Bapak jangan bilang-bilang dong. Ini produknya si Cipan yang sebenarnya harus butuh dukungan. Betul. Saya berani bertaruh bahwa ini secara kualitas tidak kalah oleh luar negeri. Yes. Nih, Hidup Kang Denny. kucing saya gara-gara pakai kayak ginian ya, itu yang namanya tidur yang biasanya enak. Di sini susah tidurnya dia. Kucingnya kucing kampung. Kucing Berarti kok- kampung. Oh nggak biasa Pak. Nggak biasa. Berarti kalau gitu ini produksi Cina dong? Kok produksi Cina? Dia mah orang Indonesia. Saya kan orang Indonesia, leluhur saya dari Cina. Rasanya masih rasa Ini Cina. saya ngambil tanpa minta izin sama istri saya. Ini salah satu koleksi yang saya berikan kepada istri saya. Apa itu Pak? Ini tas. Emang itu buatan Indonesia? Ini buatan Indonesia. Namanya mereknya adalah Bakteria. Ini yang Bakteria. pakai sampai ke Hollywood nih, selebriti. Ini Paris Sultan pernah Paris pakai Hilton. ini. Paris Hilton. Hilton udah ganti deh Sultan sekarang. Tempatnya doang itu. Iya. Emang ini orang Indonesia? Ini orang Indonesia, Bakteria ini. Dan ini bisa bersaing karena sudah dipakai oleh orang-orang Hollywood. Tapi harganya berarti pasti mahal nih Pak. Waktu yang Jangan ngomongin harga kalau bangsa kita yang membuatnya. Nah, Pak Undang, waktu yang Pak undang. Darsono. Oh Darsono. Iya. Waktu acara apa tuh yang artis-artis Hollywood datang souvenirnya bukannya ini nih? Ya sebenarnya ini nih diberikan memang karena kenapa diberikan? Karena memang barang ini memang tidak memalukan. Bagus secara desain, kuat dipakainya juga dan memang cocok gitu, Bon. Jadi itu yang saya ingin bahwa Indonesia juga sebenarnya tidak kalah bersaing. Waktunya sekarang Kang Maman, silahkan. ILK selalu mengingatkan Indonesia adalah sekeping surga yang diturunkan Tuhan ke muka bumi. Terbentang antara Sabang sampai Merauke, antara Miangas sampai Pulau Rote. Dengan 18.306 pulaunya, jika setiap pulau kita kunjungi 3 hari saja, perlu 150 tahun untuk menjelajahinya, atau selama 2 kali lipat usia harapan hidup orang Indonesia.
Jadi setidaknya butuh hidup 2 kali untuk bisa menamatkan, menelusuri seluruh pulau di negeri ini yang di dalamnya hidup 250 juta manusia yang terdiri dari 1340-an suku bangsa. Indonesia adalah kepingan surga dan surga itu memang mahal harganya. Bukan untuk dimurah-murahkan, bukan untuk orang murahan. Dengan syarat terhadap segala keindahan surgawinya, jika berwisata kemanapun di Indonesia, ingat 3 hal. Jangan ambil sesuatu kecuali gambar, jangan bunuh sesuatu kecuali waktu, dan jangan tinggalkan sesuatu kecuali jejak. Dan untuk tetap membuatnya mahal dan berharga, teman-teman di ELK dari tadi menghimbau kepada penguasa negeri ini, perbaiki dan lengkapi semua sarana dan prasarananya, makmurkan rakyatnya juga. Mari sama-sama mencintai produknya. Dan yang terakhir, jaga dan rawat keutuhannya agar tak pecah berkeping-keping. Karena kekayaan yang paling besar di Indonesia adalah kebinekaannya. Bineka, beragam bukan untuk diseragamkan. Jadi sekali lagi, Indonesia itu mahal dan teramat berharga karena kebinekaannya. Sebab tidak bineka bukan Indonesia. Teruslah bangga pada karya anak bangsa dan teruslah mencintai bumi pertiwi tercinta ini. Iya, terima kasih Kang Maman.